Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Devi Juliani, guru bidang studi sejarah di SMA Islam An-Nizam Medan. Hai, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan masih tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Kita ketemu dalam mata pelajaran sejarah. Pastinya kita akan membahas materi-materi sejarah yang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, kita ketemu kembali dalam mata pelajaran sejarah wajib atau sejarah Indonesia di kelas 10. Nah, oke. Menyambung daripada pembahasan materi kita di pekan lalu. Nah, hari ini kita membahas tentang perkembangan teknologi. Nah, ini masih masuk ke dalam bab kehidupan manusia praaksara. Nah, jadi yang akan kita bahas di video pembelajaran kali ini adalah perkembangan teknologi pada masyarakat praaksara. Oke. Next, kita lihat pembahasannya ada apa aja nih untuk perkembangan teknologi. Nah, yang pertama ada antara batu dan tulang. Lalu yang kedua ada antara pantai dan gua, mengenal api, sebuah revolusi dan konsep ruang pada hunian. Nah, ini adalah submateri daripada perkembangan teknologi. Nah, namun kelima sub ini tidak kita bahas semua pada video pembelajaran kali ini. Pada video pembelajaran kali ini kita hanya membahas dua, antara batu dan tulang, lalu antara pantai dan gua. Nah, ini saja. Nah, maksudnya apa nih antara batu dan tulang, antara pantai dan gua? Ayo. Oke, kita akan bahas tuntas pada slide-slide selanjutnya ya. Oke. Next. Untuk materi ketiga, keempat, dan kelima nanti itu akan kita bahas di video pembelajaran selanjutnya. Oke. Nah, kita lihat dulu nih tapi tujuan pembelajarannya kira-kira apa, agar selesai daripada melihat dan menonton video ini bisa paham apa-apa saja yang harus dicapai. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis pembabakan waktu pada masa teknologi bebatuan. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menganalisis hasil-hasil kebudayaan masa Paleolitikum. Atau Paleolitikum ini juga disebut dengan zaman batu tua. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis perkembangan teknologi bebatuan masa Mesolitikum. Masa Mesolitikum adalah masa setelah masa Paleolitikum. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada video pembelajaran kali ini. Oke, kita lanjut. Nah, sebelumnya coba amati gambar di samping. Kira-kira gambar apa nih? Kan? Nah, gambar apakah itu? Dan untuk apa kira-kira? Mungkin tidak asing ya untuk kita, apalagi untuk kalangan yang mungkin perempuan-perempuan nih. Mungkin udah nggak asing ya kan pada gambar tersebut. Ada sebuah benda berbentuk seperti cekungan, lalu ada seperti ini terbuat dari batu ya kan? Lalu ada di atasnya tuh. Nah, kira-kira ada yang tahu? Gambar di samping merupakan gambar peralatan rumah tangga yang sudah sangat lama dikenal di lingkungan ibu rumah tangga di Indonesia. Khususnya apalagi untuk di wilayah Jawa. Ini sangat populer sekali bagi ibu-ibu rumah tangga. Nah, jadi ini adalah gambar cobek, ya kan? Ini adalah cobek, peralatan dari batu yang masih digunakan sampai saat ini. Nah, mungkin di beberapa tempat, kalau seperti di tempat saya itu lebih dikenal dengan gilingan ya kan? Karena memang fungsinya untuk menggiling gitu, menggiling cabai, bumbu, dan lain sebagainya. Tapi secara bahasa umumnya cobek ya kan? Nah, yang jelas peralatan itu terbuat dari batu yang merupakan warisan nenek moyang. Peralatan dari batu ini sampai sekarang masih digunakan oleh masyarakat kita. Ada yang di rumahnya masih menggunakan ini? Kalau saya di rumah masih, tetapi mungkin hanya berbeda saja ya, bentuknya sedikit berbeda.
Walaupun mungkin sekarang sudah tergantikan dengan apa tuh, blender ya kan. Kalau dulu giling cabai, bumbu-bumbu, nah ini kan pakai ini, pakai cobek. Sekarang mungkin sudah banyak yang lebih banyak pakai blender ya, lebih mempercepat ya kan. Nah, tetapi masih banyak juga nih yang pakai. Oke, kita lanjut. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa sekalipun belum mengenal tulisan, manusia purba sudah mengembangkan kebudayaan dan teknologi. Teknologi pada waktu itu bermula dari teknologi bebatuan yang digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan. Dalam praktiknya, peralatan atau teknologi bebatuan tersebut dapat berfungsi serbaguna. Pada tahap paling awal, alat yang digunakan masih bersifat kebetulan dan seadanya, seperti bersifat trial and error. Mula-mula mereka hanya menggunakan benda-benda dari alam, terutama batu. Teknologi bebatuan pada zaman ini berkembang dalam kurun waktu yang begitu panjang. Jadi tidak hanya sebentar, butuh waktu sampai bertahun-tahun nih untuk mengembangkan teknologi bebatuan ini. Ya kan? Sehingga mereka bisa menggunakan alat-alat ataupun peralatan dari batu itu seperti untuk memotong hewan-hewan yang akan dijadikan ataupun yang akan dikonsumsi oleh mereka, kemudian memotong sayur-sayuran, buah-buahan seperti itu ya kan, sebagai alat pemotong. Nah, itulah peralatan dari bebatuan. Nah, oleh karena itu para ahli kemudian membagi kebudayaan zaman batu di era praaksara ini menjadi beberapa zaman atau tahap perkembangan. Dalam buku R. Sukmono yang berjudul Pengantar Sejarah Kebudayaan 1, boleh dicari nanti ya bukunya, di situ lengkap. Dijelaskan bahwa kebudayaan zaman batu ini dibagi menjadi 3. Jadi ada 3 zaman batu. Yang pertama zaman Paleolitikum, ini zaman batu tua. Lalu ada Mesolitikum, ini zaman setelah zaman batu tua. Lalu ada Neolitikum. Nah, apa-apa saja tuh zaman Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum, dan bagaimana perkembangan teknologi pada masa ini akan kita bahas pada slide selanjutnya. Oke, kita next. Yang pertama, nah tadi kan sudah kita singgung ya kan materinya, apa-apa aja yang kita bahas. Nah, antara batu dan tulang. Kira-kira antara batu dan tulang ini apa sih? Nah, peralatan pertama yang digunakan oleh manusia purba adalah alat-alat dari batu yang seadanya dan juga dari tulang. Nah, jadi banyak dari tulang-tulang ya. Kan mereka tuh berburu, kemudian dapat hewan buruan. Nah, tulang-tulangnya itu ternyata mereka jadikan sebagai alat-alat dalam kehidupan sehari-harinya. Peralatan ini berkembang pada zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Zaman batu tua ini bertepatan dengan zaman Neozoikum. Nah, zaman Neozoikum ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelum-sebelumnya, ya kan? Di mana proses terbentuknya bumi pada masa itu. Ada zaman Neozoikum, terutama pada akhir zaman Tersier dan awal zaman Kuarter. Nah, ini sudah dijelaskan zaman-zamannya. Tapi pada kesempatan kali ini kita tidak menjelaskan tentang ataupun tidak membahas tentang zaman ini, lebih kepada perkembangan teknologinya. Zaman ini berlangsung sekitar 600 tahun yang lalu. Zaman ini merupakan zaman yang penting karena terkait dengan munculnya kehidupan baru, yakni munculnya jenis manusia purba. Zaman ini dikatakan zaman batu tua karena hasil kebudayaan terbuat dari batu yang relatif masih sederhana dan kasar. Kebudayaan zaman Paleolitikum ini secara umum terbagi menjadi kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Jadi nanti kita akan bahas dua kebudayaan ini. Kira-kira kebudayaan Pacitan itu seperti apa, lalu kebudayaan Ngandong seperti apa, dan bagaimana kebudayaan pada masa itu atau peralatan-peralatannya seperti apa. Itu ya kan? Oke, yang pertama kita bahas kebudayaan Pacitan. Kebudayaan ini berkembang di daerah Pacitan, Jawa Timur. Beberapa alat dari batu ditemukan di daerah ini. Seorang ahli yang bernama von Koenigswald itu dalam penelitiannya pada tahun 1935 telah menemukan beberapa hasil teknologi bebatuan atau alat-alat dari batu di Sungai Baksoka dekat Punung. Alat batu itu masih kasar dan bentuk ujungnya agak runcing, tergantung kegunaannya.
Bisa nih kan dibayangkan. Nah, alat batu ini sering disebut dengan kapak genggam atau kapak perimbas. Kapak ini digunakan untuk menusuk binatang atau menggali tanah saat mencari umbi-umbian. Di samping kapak perimbas, di Pacitan juga ditemukan alat batu yang disebut dengan chopper sebagai alat penetak. Nah, bisa dilihat ya, ini adalah gambar dari kapak perimbas. Ini adalah alat batu inti atau servih yang dicirikan oleh tajaman monofasial yang membulat lonjong atau lurus. Nah, ciri yang membedakan kapak perimbas dengan serut adalah ukuran, di mana serut yang kasar dan masif digolongkan sebagai kapak perimbas, sementara yang halus dan kecil itu digolongkan serut. Jadi antara serut dan kapak perimbas hanya berbeda pada ukurannya saja, ya kan? Atau pada bentuknya, seperti ada yang halus dan ada yang kasar. Tuh. Oke, ini yang kedua ada pahat genggam atau kapak genggam. Nah, alat batu inti yang dicirikan oleh bentuk alat yang persegi atau bujur sangkar dengan tajaman yang tegak lurus pada sumbu alat. Nah, ini bisa dilihat ya, ini bentuk daripada pahat genggam tersebut. Kapak perimbas itu tersebar di wilayah Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Bali, Flores, dan Timor. Daerah Punung merupakan daerah yang terkaya akan kapak perimbas dan hingga saat ini merupakan tempat penemuan terpenting di Indonesia. Nah, lalu kita masuk yang kedua, kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Ngandong ini berkembang di daerah Ngandong dan juga Sidorejo dekat Ngawi. Jadi nama kebudayaannya diambil dari nama tempat, ya kan? Kalau tadi yang pertama Pacitan, dia memang di daerah Pacitan. Lalu ini kebudayaan Ngandong di daerah Ngandong. Di daerah ini banyak ditemukan alat-alat dari batu dan juga alat-alat dari tulang. Alat-alat dari tulang ini berasal dari tulang binatang dan tanduk rusa yang diperkirakan digunakan sebagai penusuk atau belati. Selain itu, ditemukan juga alat-alat seperti tombak yang bergerigi. Di Sangiran juga ditemukan alat-alat dari batu. Bentuknya indah seperti kalsedon. Alat-alat ini sering disebut dengan flake. Untuk sebaran artefak dan peralatan paleolitik cukup luas sejak dari daerah-daerah di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Halmahera. Nah, ini bisa dilihat gambar daripada kebudayaan pada kebudayaan Ngandong ini. Ada artefak dari tulang dan juga artefak dari jenis flakes. Seperti inilah bentuknya. Ini yang digunakan untuk menyayat hewan, gitu lain sebagainya. Nah, ini juga artefak yang ditemukan di situs Ngebung dari kebudayaan Ngandong. Ada yang berbentuk bulat, ya kan? Nah, lalu kita masuk yang kedua, antara pantai dan gua. Tadi kalau antara batu dan tulang kita tahu nih, ya kan? Perbedaannya. Kalau peralatannya terbuat dari batu dan tulang. Kalau antara pantai dan gua seperti apa? Kita lihat. Nah, zaman batu terus berkembang memasuki zaman batu Madia atau zaman batu tengah yang dikenal dengan zaman Mesolitikum. Hasil kebudayaan batu Madia ini sudah lebih maju apabila dibandingkan dengan hasil kebudayaan zaman Paleolitikum. Tadi Paleolitikum berarti zaman batu tadi. Sekalipun demikian, bentuk dan hasil-hasil kebudayaan zaman Paleolitikum tidak serta-merta punah, tetapi mengalami penyempurnaan. Bentuk flake dan alat-alat dari tulang terus mengalami perkembangan. Secara garis besar, kebudayaan Mesolitikum ini terbagi menjadi dua kelompok besar yang ditandai lingkungan tempat tinggal, yakni di pantai dan di gua. Nah, yang pertama ada kebudayaan Kokken-Mondinger. Nah, Kokken-Mondinger ini istilah dari bahasa Denmark. Jadi Kokken itu berarti dapur dan Monding itu berarti sampah. Jadi Kokken-Mondinger ini adalah sampah dapur. Nah, kenapa dikatakan sampah dapur? Jadi dalam kaitannya dengan kebudayaan manusia, Kokken-Mondinger ini merupakan tumpukan timbunan kulit siput dan kerang yang menggunung di sepanjang pantai Sumatera. Jadi ada sebuah situs
sebuah situs yang dimana situs ini ternyata tempat dari tumpukan kerang-kerang tadi, gitu. Ini ya. Nah, ini dia penampakannya. Ini adalah Kokenmoedinger yang terdapat di Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Nah, di sini ini bisa dilihat ini adalah tumpukan kerang-kerang. Ini kerang ataupun seafood gitu. Nah, ini menandakan pernah ada sebuah kebudayaan di sini yang mereka itu sudah mengkonsumsi kerang-kerang ataupun seafood-seafood tadi, sehingga sampah dapurnya menggunung, membentuk seperti perbukitan seperti ini. Nah, itu ya. Jadi pada tahun 1925 seorang peneliti yang bernama von Steenkalen-Vals melakukan penelitian di Bukit Kerang itu dan menemukan jenis kapak genggam yang berbeda dari yang ada di zaman Paleolitikum. Kapak genggam yang ditemukan di Bukit Kerang di pantai Sumatera Timur ini diberi nama pebble atau lebih dikenal dengan kapak Sumatera. Kapak jenis pebble ini terbuat dari batu kali yang pecah. Sisi luarnya dibiarkan begitu saja dan sisi bagian dalam dikerjakan sesuai dengan keperluannya. Nah, di Jawa di samping kapak jenis pebble juga ditemukan jenis kapak pendek dan jenis batu pipisan. Atau batu pipisan ini adalah batu-batu alat penggiling. Nah, jadi kalau kita lihat ada batu gilingan di rumah, itu namanya berarti batu pipisan. Di Jawa, batu pipisan ini umumnya untuk menumbuk atau menghaluskan jamu. Nah, ini tadi ya. Nah, jadi dari penelitian tadilah makanya didapatkan informasi bahwa ini adalah sebuah tumpukan sampah dapur masyarakat praaksara. Nah, karena ditemukannya bukti-bukti tadi seperti apa? Seperti peralatan-peralatan dari batu tadi. Nah, ini bisa dilihat nih, ini batu pipisan. Nah, ini kan, ini batu seperti batu gilingan. Nah, lalu ada kapak genggam. Nah, kapak genggam ini sama seperti yang tadi di slide sebelumnya. Oke. Lalu yang kedua ada kebudayaan Abris Sausroche. Nah, kebudayaan Abris ini merupakan hasil kebudayaan yang ditemukan di gua-gua. Hal ini mengindikasikan bahwa manusia purba pendukung kebudayaan ini tinggal di gua-gua. Kebudayaan ini pertama kali dilakukan penelitian oleh von Steenkalen-Vals di Gua Lawa dekat Sampung, Ponorogo. Sama ya dengan kebudayaan Kokenmoedinger tadi. Penelitian sama. Penelitian ini dilakukan tahun 1928 sampai 1931. Beberapa hasil teknologi bebatuan yang ditemukan, misalnya ujung panah, batu penggilingan atau flake, itu ditemukan pada kebudayaan ini. Juga ditemukan alat-alat dari tulang dan tanduk rusa. Kebudayaan Abris banyak ditemukan itu di Besuki, Bojonegoro, juga di daerah Sulawesi Selatan seperti di Lamoncong. Nah, ini adalah kebudayaan pada zaman batu ya kan, pada zaman batu tua ataupun zaman batu Madia, zaman batu tengah tadi. Nah, zaman batu tua disebut Paleolitikum dan zaman batu Madia disebut Mesolitikum. Nah, kesimpulannya tadi ada yang pertama itu kita membahas antara batu dan tulang, di mana kebudayaan pada masa itu ya peralatan teknologinya itu berbahan dasar batu dan tulang. Lalu antara pantai dan gua, ini kebudayaannya dilihat lebih kepada lingkungan mereka tempat tinggal di pantai dan di gua-gua. Nah, baik, ini adalah materi kita pada hari ini, singkat ya, tentang perkembangan teknologi masyarakat praaksara. Jadi peralatan-peralatan yang dibuat oleh masyarakat praaksara dari batu, kemudian dari tanduk rusa, dari tulang, itu juga merupakan sebuah perkembangan teknologi. Tapi memang pada masanya, yaitu pada masa masyarakat praaksara ini. Baik, semoga materinya bermanfaat dan mudah dipahami. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam Aniza Medan, unggul, cerdas, Islami. Wassalamualaikum.